Let's go! Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's me again, Nana at 13 Motovlog channel. Welcome back bro. Jadi di konten terakhir untuk dari pembahasan GoPro Hero 8 Black ini udah gak kerasa sampai di part 5 ya bro. Part 1 gue ngejelasin tentang sejarah dan unboxingnya. Kemudian di part kedua gue ngomongin fiturnya. Yang di part ketiga gue coba motovlog di pagi hari. Kemudian yang di part keempat itu gue cobain untuk night mode-nya. Dan di sini untuk motovlog, untuk gue pribadi dengan Hero 8 Black ini sudah sangat cukup bro untuk motovlog, dan ini masih sangat mumpuni dan masih sangat worth it banget. Di sini dengan segala fitur yang ada, gue bisa lebih mudah untuk melakukan motovlog bro, ataupun mungkin olahraga ekstrim lainnya kalau teman-teman mau pakai si action cam ini untuk hal lain ya, kayak gitu. Nah jadi yang udah gue rasakan selama gue pakai GoPro Hero 8 Black ini bro, hal yang bikin dipermudah adalah di sini fitur untuk yang ada voice command-nya bro. Jadi gue tinggal ngomong GoPro start recording. Nah maka dari sisi GoPro ini akan langsung menyala dan langsung merekam kayak gitu. Terus gue ngomong lagi GoPro stop recording, dia langsung berhenti merekam. GoPro turn on, GoPro turn off. Nah itu semuanya bisa di voice command bro. Jadi itu sangat memudahkan kalau mungkin untuk motovlog ya bro ya. Nah kemudian fitur yang banget kepake di sini adalah dari fitur untuk yang quick capture. Jadi gini, ketika GoPro kalian mati, kemudian kalian tekan ini mati ya, kan biasanya tekan tombol power dulu ya. Nah di sini tinggal kalian klik sekali aja, dia langsung rekam, nggak perlu milih lagi gitu, nggak perlu tombol power on lagi. Kalau selesai ngerekam, di off lagi. Jadi itu bisa buat ngehemat baterai dan ngehemat space memory card kalian, dan itu lebih mempercepat bro. Nah selanjutnya fitur yang paling mumpuni untuk olahraga ekstrim atau motovlog yaitu si Hyper Smooth 2.0 nya bro. Jalan gelombang kayak bagaimanapun itu smooth, gak pernah gue ngerasa ada wah goyang, gak pernah ada seki-seki bro. Ini keren banget. Terus fitur selanjutnya adalah di depan kamera ini ada indikator, jadi ini gue bisa ngeliat bro di spion. Kalau misalkan gue lagi ngerekam, gue akan pastiin nih dia nyala enggak nih. Nah di sini gue bisa ngeliat, karena kan biasanya gue taruh di depan mode helm ya, kayak gitu. Nah selanjutnya kita nggak perlu pasang lagi yang namanya casing ya, atau mungkin di sini kalian bilangnya tambahan lagi untuk dari mounting buat tempel ke helm atau media lainnya, karena udah ada di sini. Nah selanjutnya di sini yang paling mumpuni lagi adalah dari super wide-nya. Nah itu udah cukup menutup semua kebutuhan kita sebagai motovlog atau teman-teman yang melakukan hobi ekstrim gitu. Nah mungkin kalian kalau misalkan mau ngeliat untuk yang motor, kalian bisa ngeliat di part ketiga dan di part keempat, gue taruh linknya di deskripsi. Oke, jadi di situ udah gue cobain, dan gue juga ada satu nyoba preset baru, dan itu udah jadi settingan gue. Nanti gue kasih tahu di akhir penghujung video bro. Nah tapi yang sekarang gue mau nunjukin dulu kepada kalian. Di sini ada beberapa juga metode yang gue cobain, jadi bisa buka pandangan kalian ya. Kalau kalian yang naik sepeda nih, kan kalian suka ngebolang ya bro ya. Nah kemudian kalian mau pakai GoPro Hero 8 Black. Nah di sini gue udah coba juga. Gue coba dengan metode 4K, ada 1080p yang 25 pixel ada. Kemudian udah gitu gue coba juga untuk yang hyper smoothnya, gue boost dan gue on doang.
dan ini di jalannya jalan yang hancur atau yang biasa aja gitu. Plus di sini gue juga cobain untuk lari. Kalau kalian suka jogging bro, lari pagi, atau di sini kalian hanya jalan-jalan pagi. Nah, sekarang kalian simak videonya di selanjutnya ini. Oke bro, jadi ini ketika sepedahan ya bro, buat pandangan juga kalau kalian lagi nyari referensi. Gue pasangnya di chest strap nih bro, di dada. Waduh. Ini mode lari bro. Kita coba 1080 pixel 24 fps, tapi ini boostnya yang bener-bener apa namanya maksimal ya. Hyper smoothnya itu gua pakai metode boost. Dari sisi wide angle nya dia memang akan berkurang bro, jadi nggak sebesar super view. Nah ini gua pakai jalan biasa bro, tanjakan soalnya berat banget. Mau coba lari ya, ketika bus dinyalain bedanya jauh gak bro? Nah itu lari bro, posisi tidur. K 4K 25 fps, hyper smooth on. Untuk dari layarnya ini wide. Nah jadi itu untuk yang dari sisi sepeda, kemudian lari dan jogging ya bro ya. Dan itu udah coba semua metodenya kayak gitu. Nah menurut kalian gimana nih kalau yang misalkan pesepeda yang mau mengabadikan momen kalian dengan kamera? Di sini kalian bisa coba si GoPro Hero Black 8 ini, udah cukup kok. Walaupun sekarang udah ada yang baru, itu GoPro Hero Black 12 ya bro ya, yang paling baru itu tahun 2023. Nah kemudian untuk selanjutnya gue coba lagi di sini sama keluarga gue nyobain, itu gue mobil vlog ya bro. Jadi gue jalan-jalan, gue pasang di mobil, kemudian di sini juga gue setting untuk sambil jalan kaki atau nge-vlog biasa. Ini banyaknya gue taruh di head strap atau di chest strap bro. Nah ini juga bisa kalian sebagai rekomendasi nih dari video gue ini, kalau kalian senang jalan-jalan sama keluarga kemudian pengen mengabadikan juga, susah kan kalau pakai HP.
Nah, dengan si action camera ini yang kecil, kalian bisa mengabadikan, bisa di dada kalian, ya kan, bisa di kepala gitu bro. Nah jadi ini cuplikan videonya. Oke, jadi itu untuk yang di dalam mobil, kemudian di malam hari, di siang hari, ketika di sini mungkin gue jalan kaki ya dan coba vlogging biasa. Itu worth it ya bro. Cuman kalau memang kalian lagi nggak di motor, mobil, atau yang olahraga ekstrim atau di sepeda, mendingan nggak usah pakai super wide bro. Nah di sini kalian pakai yang wide biasa aja, karena itu udah cukup. Karena kalau kalian jalan kaki biasa, ketika pakai super wide atau ke ruangan yang kecil, dia akan membundar gambarnya bro. Itu. Nah selanjutnya, kalau gue sendiri di sini akhirnya sudah menemukan settingan yang pas buat motovlog gue, baik pagi atau siang kayak gitu. Nah jadi di sini gue mau bongkar untuk settingannya setelah hampir 1 bulan gue coba dari semua fitur yang ada dan dari yang paling enak dan yang paling aneh kayak gitu ya bro ya. Nah di sini gua ada settingan namanya settingan motor bro. Nah di sini kalian bisa lihat ya, settingan motor ini gue bisa pakai pagi, siang, malam kayak gitu. Nah di settingan motor ini gua pakai yang untuk di resolusinya 1080 24 pixel, kemudian lensanya yang super view, kemudian hyperspeednya gue bikin on aja, kemudian di sini bitrate-nya gue bikin high, shutternya auto, kemudian EV COM-nya EV composition ini tuh ya, ini di minus 0,5 bro, white balance-nya auto, ISO minimum 100, ISO maksimum 800, sharpness-nya medium, color-nya bawaan GoPro. Nah itu bisa digunakan di pagi atau siang atau malam ketika kalian motovlog atau mungkin bersepeda kayak gitu bro. Intinya yang di sini sifatnya berjalan kayak gitu bro. Kalian entah naik mobil ini bisa pakai ini karena dia tidak terlalu rapat, tapi dia dapat tuh dari sisi motion blurnya itu cakep banget, nggak bohong gua. Nah selanjutnya kalau kalian lagi jalan kaki atau lagi jalan-jalan sama keluarga, atau mungkin kalian naik gunung atau di dalam ruangan ya, ini gue biasanya pakai yang POV. Nah di POV ini bedanya gue settingannya adalah di 1080 50 fps, lensanya wide, hypersmoothnya gue off, tapi di sini sifatnya dia tidak goyang ya, kayak kalian taruh di tripod atau di mounting, didiemin aja gitu. Kemudian di sini dari sisi lainnya, dari bitrate-nya juga standar, shutternya auto, EV COM-nya 0, ISO min 100, ISO max 1600, color GoPro, sharpness-nya high. Nah, jadi itu untuk yang POV di dalam ruangan dan dalam mounting. Nah, kemudian ada lagi, sebenarnya ini gua namanya metode night ya.
cuman karena nggak ada tulisan nightnya jadi gue bikin indoor sih bro. Nah di sini kalau yang night bener-bener wah ini jalanan yang super gelap banget bro, lampu tuh mini banget, cuman lampu motor kalian doang. Nah di sini bisa pakai yang 1080 50 fps, lensanya super view, hyper speednya on, kemudian low lightnya on. Jadi kalau 1080 24 fps itu low lightnya nggak bisa di on kan, tapi kalau misalkan diganti ke 50 ini bisa di on kan, kayak gitu bro. Nah EVCOM nya minus 0,5, shutternya auto, bitrate nya standar, white balance nya auto, ISO minimum 100, ISO maksimum 1600, sharpness medium, colornya GoPro, dan win nya auto, sama dari sisi raw audionya juga off, jadi nggak akan ngerekam suara yang lain, nggak bikin file baru gitu bro. Oke, jadi itu untuk bocoran settingan yang gue pakai yang mungkin kalian lihat sebelum-sebelumnya ya bro ya. Kalau misalkan dari sisi pemakaian gue nggak nyoba untuk yang di dalam air ya, karena yang pertama dari waterproof case-nya sendiri udah agak tua, gue takutnya karetnya udah getas jadi nanti masuk ke air. Karena di sininya pun dari seller sebelumnya ini sama dia kan ini udah getas, udah hancur nih biasanya, sama dia diakalin kayak gini, gue takutnya masuk ke air aja sih bro, kayak gitu. Kemudian untuk dari sisi minus, tadi kan semua plusnya ya, minusnya keluhannya sama di semua GoPro ya bro, itu adalah cepet panas. Itu yang kerasa banget, apalagi kalian pakai yang 4K, wah gila itu panasnya parah banget bro. Bahkan tiba-tiba kalau overheat dia mati, jadi kalian nggak kerekam aja kayak gitu. Nah yang kedua di sini dari sisi baterainya, menurut gua harus pinter-pinter kita makainya. Kalau kalian lagi nggak pakai, kalian bisa cabut aja bro baterainya. Ini kayak misalkan kalian nggak pakai 1 bulan, nah kalian cabut aja baterainya bro, taruh ini, simpen di tutup atau kemasan yang kedap udara sama si baterainya juga. Jangan dibiarkan di dalam sini kayak gitu bro. Ini sangat tricky karena dia bisa kembung biasanya bro. Nah yang selanjutnya adalah kalau misalkan minus menurut gua adalah di sini kalau misalkan kalian pakai casing lagi ya, yang waterproof atau mungkin yang biasa, di sini kan pencetannya itu dari besi bro, makanya dia ngerusak ini. Ini nih yang karet-karet ini gampang getas nih bro kalau kalian nggak pintar ngerawatnya. Nah makanya ini hati-hati aja pakainya kayak gitu. Nah yang terakhir yang pengen gue curhatin atau gue sharing ke lo, untuk memory card tidak ada lagi, tidak lain tidak bukan, kalian bisa pakai kalau misalkan pakai yang SanDisk, kalian bisa pakai yang Extreme Pro ya bro ya, yang warna merah tuh biasanya. Kalian gak akan bisa memaksimalkan hasil video dengan memory card yang seperti ini, SanDisk Ultra, karena dari sisi spesifikasinya ini masih belum mumpuni bro. Ini masih belum bisa UHS Ultra High Speed. Jadi gini, ketika misalkan gua ngerekam video panjang ya bro, nah kalau video panjang itu biasanya dia akan kepotong setiap 8 menit sekali. Nah ketika perpindahan dari video 1 kemudian ke video kedua, jadi 8 menit pertama, 8 menit kedua, nah di tengah-tengah sini dia pasti ada nge-freeze nya bro. Itu sudah diwajibkan untuk si memory card SD card ini harus pakai yang Extreme Pro bro, yang spesifikasinya tinggi, jadi write speednya juga mantep kayak gitu. Atau mungkin merek lain kayak Samsung Evo ya, itu oke juga, atau Corsair itu juga oke juga ya. Kalian sesuai brand kalian yang kalian suka deh. Nah karena gua adanya ini doang, mau nggak mau ya udah gua pakai aja, jadi yang freeze nya biasanya gua potong bro kalau di motovlog kayak gitu.
Nah, itu untuk hal di memory cardnya. Yang terakhir adalah di sini aksesoris GoPro mahal bro. Jadi gua nggak mampu dan belum mampu beli mic adapter atau media mode namanya untuk menyambungkan mikrofon eksternal langsung ke si GoPro ini bro. Jadi yang selama ini gue lakukan adalah gue pakai HP, kemudian di situ gue ngerekamnya pakai recorder di HP, terus mic-nya pun gue pakai earphone buat ngedengerin musik bro. Gue akalin, tapi lumayan lah buat sementara. Semoga nanti bisa kebeli media mode atau si mic adapternya bro. Nah jadi itu untuk kesimpulan seputar GoPro Hero Black 8 ini. Semoga dari 5 part ini bisa membantu kalian memilih yang mana sesuai kebutuhan kalian. Jadi nggak over budget beli 12, 11, 9, 10 kayak gitu. Atau nggak terlalu minim fiturnya kayak di 5, 6, 7, 8. Nah itu aja untuk sharing dari gua. Nah semoga kalian bisa terbantu ya. Kalau emang kalian ada pertanyaan bisa ditulis aja di kolom komentar bro. Nanti sebisa gue jawab dan gue bantu untuk memberikan solusi jika kalian membutuhkan alternatif atau menanyakan sesuatu. Atau kalian bisa sharing atau kasih tahu gue mengenai apa aja sih fitur lainnya yang bikin enak di GoPro Hero 8 Black ini. Nah itu aja mungkin video dari gue. Thank you banget. Mungkin untuk yang spesial kalian dari nonton 1 sampai 5 mungkin agak ngebosenin, tapi ya thank you. Dan yang belum nge-subscribe, yuk buruan di-subscribe bro. Insya Allah gue kalau ada hal-hal lain yang gue bisa sharing dan bisa membagi ilmunya, gue bakal kasih dan gue kasih info bro. Gue kasih waktu. Oke. Thank you ya bro yang udah subscribe. Kalau gitu, salam 13 Motovlog bro. Sikat bro. Takis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you at the next video. Bye bye.